Oke, baik. Kita mulai pertemuan kali ini kita membahas mengenai Popoto. Ya, Popoto ini satu JavaScript apa namanya ya? Visualisasi Neo4j menggunakan eh, visualisasi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan NeoVis yang kemarin kalian sudah eh, pelajari ya. Kalau sebelum saya masuk ke Popoto nih, saya ingin bertanya dulu kira-kira apa kendala yang kalian dapatkan dengan visualisasi menggunakan Neovis? Ada nggak kendala yang kalian dapatkan? Ya, mungkin kendala yang didapatkan pertama, Neovis itu dia kalau di-run kan, loadingnya lambat kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, loadingnya lambat karena dia memakan cukup banyak memori untuk eh, Neovis. Apalagi kalau kalian tidak menggunakan limit. Ya, kalau tidak akan batasi, maka dia akan mencoba untuk nge-generate semua data dan itu akan memakan waktu gitu. Nah, jadi dia ada kebebasan dari segi tidak ada dibatasi jumlah node yang ditampilkan, tapi implikasinya adalah dari segi speed. Nah, itu kelemahan dari Neo4j kalau tidak bisa kalian handle dengan baik gitu. Nah, ini ada satu JavaScript yang lain yang dalam hal ini dia sudah memberikan suatu filter di mana yang ditampilkan itu terbatas dengan hanya 10 node gitu. Nah, itu udah default dari dia dan kita bisa melihat seluruh data yang lain menggunakan pagination ya. Jadi page satu, page 2, page 3 dan sebagainya. Sehingga loading awalnya dia tidak akan selama loading dari Neo4j gitu. Neovis. Baik, ini saya share screen dulu biar kalian bisa nampak ya. Sebentar. Oke, Oke, saya share screen. Share screen, entire screen saja, nggak apa-apa. Baik, di sini kalau kalian search di Google, Popoto, kalian search, itu akan eh, masuk ke dalam GitHub-nya ini, Popoto ini, yang dari eh, developernya ini, Nhox ini. Jadi di Popoto ini, dari segi eh, JavaScript-nya seperti ini, ya bisa kita baca. Popoto.js, di sini dia merupakan JavaScript library dibangun dengan D3.js. Ya, kemudian untuk membuat interaktif dan customizable visual query builder untuk Neo4j Graph Database. Nah, jadi ada beberapa fitur yang ada Neo di Popoto ya. Di sini kita bisa melihat nanti seperti ini, dia ada menampilkan jumlah data yang ada dalam setiap node, kemudian ada beberapa relasi ya, seperti ringnya ini di sekeliling ini merah, hijau, oranye. Nah, itu menandakan adanya relasi dengan node-node yang lain gitu. Nah, kemudian ke node yang lain matrix misalnya. Kemudian sebelah kiri ini bisa kita lihat, sebelah kanan nanti bisa dilihat di atas ini. Ini ada kayak toolbarnya yang bisa kita lihat untuk refresh, untuk full screen, dan sebagainya. Kemudian sebelah kiri ini ada kayak legendnya ya untuk melihat node apa saja yang ada dalam query sekarang. Contohnya person totalnya ada 133 node, movie ada 38 node. Di bagian bawah ada query, ya bisa kita lihat query yang ditampilkan untuk yang ditampilkan sekarang gitu. Nah, di bawah ada results. Result ini hasil dari query ini di-listkan dalam bentuk eh, seperti tabel, seperti list gitu ya. Nah, seperti ini. Itu komponen-komponen yang bisa kita buat, yang bisa kita tampilkan untuk Popoto dan ini semuanya udah otomatis ada gitu. Ya, tidak perlu kalian buat lagi seperti kalau Neovis kemarin. Nevis.js itu perlu kita buat interface-nya tersendiri untuk yang lainnya, untuk menu-menu dan sebagainya itu kita buat sendiri. Neovis-nya hanya keluar graf yang seperti angka satunya aja gitu. Nah, cuman kalau untuk Popoto dia sudah memberikan satu set
seperti dashboardnya yang sudah ada beberapa fitur yang bisa tinggal kita gunakan gitu. Oke, nah ini ada examples-nya. Kalau kalian masuk ke dalam example ini nanti mudah untuk kalian mulai. Ya, bisa langsung menggunakan apa namanya PHP server saja, pakai SMPP saja yang terinstall di laptop kalian, atau kalian bisa menggunakan Node, ya, bisa menggunakan npm di sini. Tapi untuk mudahnya sebenarnya kalian pakai SMPP saja gitu. Nah, ini source code-nya semua, ya, Quick Start Guide-nya sudah ada di sini. Nah, tapi untuk lebih cepat lagi kita mulai, itu sebenarnya kalian tinggal buka aja example sini. Kalau ini example kalian klik, ya dia akan masuk ke dalam satu GitHub yang berbeda, yang di sini isinya adalah example-example-nya, foto examples. Nah, di sini ada banyak example yang bisa kalian lihat, dan itu tidak akan saya ajari semua di sini. Saya hanya untuk menunjukkan contohnya saja yang bisa kalian lakukan. Tapi nanti kalian bisa melakukan eksplorasi mandiri untuk melihat fitur apa saja yang kalian perlukan untuk project kalian gitu. Nah, di sini ada add relation event, seperti ini ada relasinya, ada di ring sekelilingnya, ada auto completion, ketika kita klikkan query di atas, dia otomatis keluarkan auto completion. Nah, change query rootnya kita ubah, CSS customization, bisa kita bikin backgroundnya warna putih dan sebagainya. Kemudian ada Cyper viewer-nya di sini. Kemudian ada yang factual, ya factual di sini artinya kalian bisa menampilkan peta di bawah ini. Nah, ini yang paling banyak digunakan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, fitur factual ini yang paling banyak digunakan di fitur-fitur sebelumnya. Ketika kalian sudah berhasil menggunakan fitur factual ini, maka biasanya nilainya saya berikan lebih tinggi ya untuk projectnya gitu. Nah, ya gimana, Dimas? Oke, feed text seperti ini, graph resultnya seperti ini, marker juga bisa kita set. Northwind graph ini contohnya ini bisa mengubah nanti ukuran dari node-node dan bisa membuat gambar dari masing-masing node. Nah, ini akan membuat suatu interaktif jadinya. Nampak lebih cantik ya nih aplikasinya. Nah, kombinasi antara Northwind dengan Factual, dua contoh ini, kalau kalian bisa gabungkan, itu kalian bisa menghasilkan suatu project yang menarik. Ya, nah saran saya Factual sama Northwind ini dua ini kalian eksplorasi dan kalian implementasikan untuk project kalian. Oke, untuk pertemuan ini yang hanya saya berikan adalah yang simple graph saja, untuk contohnya saja. Nah, itu untuk mempermudah kalian untuk melihat dulu di awal apa-apa saja fitur-fitur yang ada. Nanti untuk projectnya silakan kalian kombinasikan contoh-contoh yang di Factual dan di Northwind. Baik, cara simpelnya di sini kalian cukup download saja seluruh codingan ini, dan di dalam codingan ini udah otomatis ada JavaScript-nya. Popoto.js-nya udah otomatis ada. Ini somewhere di sini udah ada otomatis dia. Jadi kan mudah kita tinggal menggunakan saja. Dengan cara klik kode ini, kalian download zip. Setelah download zip, kalian letak di dalam htdocs-nya SMPP kalian. Setelah diletak di htdocs SMPP kalian, kalian bisa mengaksesnya menggunakan localhost, Popoto, Simple Graph contohnya. Seperti ini contohnya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin tunjukkan data saya dari mana. Nah, data saya itu saya ambil, saya buat instance baru di Neo4j Aura untuk memudahkan ini ya, untuk memudahkan kalian juga. Nah, di sini bisa kita lihat data saya ya hanya movie graph yang saya instalkan di sini. Ya, movie graph seperti biasa, seperti ini yang udah kalian coba juga masing-masing. Nah, sekarang kita buka source code untuk simple graph-nya tadi. Ya, simple graph-nya tadi di dalamnya tuh ada index.html. Ini saja yang perlu kalian ubah untuk kalian untuk mempermudah kalian cepat buat ya. Jadi tinggal ambil dari di sini ya. Kalau kalian buka simple graph nanti di dalam XMPP kalian, klik simple graph, di sini ada index HTML. Nah, index HTML ini yang perlu kalian ubah sedikit. Defaultnya ada seperti ini, ya. Yang diubah simple saja hanya Neo4j connection-nya saja yang kalian ubah. Ya, di sini kalian sudah tahu gimana cara koneksinya, tidak perlu saya sampaikan lagi. Tinggal masukkan aja sini sesuai dengan data kalian, itu otomatis sudah bisa. Nah, di sini ya saya ubah.
seperti ini. Nah, itu udah langsung tinggal kita buka dan inilah hasilnya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya sebentar saya kecilkan dulu. Nah, apa saja fitur yang ada di Simple Graph? Di Simple Graph yang pertama ada bagian apa namanya node-nya. Kemudian relasi di sini ada jumlahnya ada 133 person di sini datanya. Kemudian di sini ada relasinya acted in movie. Kita kita klik maka keluar movie dan berapa total movie-nya 38. Kemudian di sini ada juga follows person. Kita klik maka dia akan keluar ke person yang lain. Siapa saja person yang di-follow oleh person yang ini semua, bisa kita klik untuk melihat siapa saja isinya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada yang lain, produce movie, kita klik, ini ada movie-nya, ada 10 yang diproduce oleh person-person yang ada di sini. Nah, ini personnya semua nih. Nah, itu inilah movie-nya. Nah, movie ini kita klik apa saja movie-nya, inilah movie-nya. Oke, sekarang personnya ada banyak, ada 133. Kita mau ngefilter person di sini adalah person tertentu. Jadi nggak mungkin satu orang ada sampai movie terlalu banyak gitu ya mungkin ya. Nah, jadi kita filter lagi personnya, kita klik sini, ada siapa yang paling terkenal di sini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini pagination-nya di sini. Ya, ini dia keluarin 10 dulu, kemudian kita bisa next untuk lihat data berikutnya. Seperti ini. Nah, ini ada Tom Cruise ini. Nah, saya mau melihat Tom Cruise ya. Saya klik Tom Cruise ini, maka yang terjadi adalah dia akan ngefilter. Kalau kalian lihat dari 133 dia menjadi 1. Nah, dalam hal ini Tom Cruise tidak ada ngefollow siapapun, jadi 0 di sini. Dan dia juga tidak ada menjadi produser di movie apapun, jadi dia 0 di sini. Jadi bisa kita hapus, tinggal klik ini aja untuk melihatnya. Tuh, hilang. Jadi Tom Cruise dia ada main di 3 movie. Kita klik movie-nya, maka kita akan langsung nampak Jerry Maguire, Top Gun, sama A Few Good Men. Nah, seperti itu. Apa saja relasi yang ada yang berhubungan sama Tom Cruise yang lainnya? Mungkin ini bisa kita lihat. Movie, nggak ada juga dia mereview movie. Udah, kita matikan, kita tutup. Tutup. Kita lihat ini. Ada nggak dia menulis? Tidak ada juga. Dia tidak ada jadi apa penulis ya. Produce tidak ada. Directed, ada nggak dia ngedirect movie? Tidak ada juga. Untuk data ini ya. Contohnya gitu. Oke, kita nggak mau Tom Cruise, kita mau data yang lain. Ya, kita klik. Eh, tadi kita klik untuk memilih, untuk mengembalikannya ke asalnya, kita bisa klik kanan. Seperti ini. Dia akan kembali ke 133. Nah, kita klik lagi di sini, person. Nah, bisa kita pilih lagi yang berikutnya, siapa yang mau kita filter. Nah, contohnya, eh, siapa ya, yang ada sebagai direktur dan sebagainya. Ingat nggak kemarin siapa yang dia menjadi direktur? Sutradara gitu. Tom Hanks ada nggak ya Tom Hanks? Ada kayaknya Tom Hanks. Kalau kita pilih Tom Hanks, dia akan terfilter datanya untuk Tom Hanks ini saja. Ya, kita lihat dia ada nggak produce movie? Oh, tidak ada. Tidak ada menyutradarai juga. Dia ada menyutradarai. Nah, jadi ada Tom Hanks menyutradarai suatu movie yaitu That Thing You Do. Nah, itu contohnya. Ya, jadi ini bisa kita explore ya lebih dalam lagi berdasarkan data yang ada gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita refresh ya, dia cepat sekali itu. Nah, dia cepat sekali loadingnya. Karena loadingnya dia memang udah otomatis ngefilter sesuai dengan data yang sudah ditampilkan node awalnya apa yang mau ditampilkan. Di sini node awalnya adalah person. Itu bisa kalian ubah. Ya, node awalnya mau label person atau label movie atau label yang lain. Itu bisa kalian setting di index HTML-nya. Silakan kalian explore nanti. Ya. Nah, kemudian di sini ini bisa kita show height ring dari ini. Kita show height seperti ini. Kemudian yang ini bisa kita letak dia kembali di tengah. Ini kita bisa untuk full screen. Ini bisa untuk membesarkan tulisan yang ada di dalam ini. Ya, gitu. Nah, itu fitur-fitur yang ada di Simple Graph. Nah, yang harus kalian pelajari adalah kalian lihat fitur yang lebih banyak yang sebenarnya bukan ada di Simple Graph, cuman adanya di yang lain.
Seperti contohnya ada yang di apa factual, ya, factual. Kalau kalian lihat ke dalam sini, seperti ini. Ini yang perlu kalian kerjakan nanti. Ya, di sini dia bisa menambahkan gambar seperti ini dan sebagainya gitu ya. Di sini juga sudah ada taksonomi atau legendnya gitu ya. Kemudian di sini sudah ada petanya dan ada result dia dihasilkan di sini. Nah, ini bisa kalian lihat ya, live versionnya kurang lebih nanti jadinya akan seperti. Tapi dia error ya. Oke, nggak apa-apa. Apa nggak usah kita jalankan. Itu silahkan kalian explore sendiri dengan data kalian. Itu akan langsung otomatis nampak kok. Mudah kalian aja ya. Jadi itu pengenalan awal mengenai Popoto yang saya rasa ini akan lebih baik untuk kalian gunakan dalam proyek kalian. Ya, saya berikan satu contoh. Ya, first WIR-AC.id ini sistem informasi di WIR mengenai menghandle penelitian dan pengabdian dosen. Dan kalau saya search nama saya akan masuk ke dalam profil dosen yang dicari. Kemudian di paling bawah, kalau kalian lihat, ini ada Popotonya. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya yang sudah ada taksonominya, kemudian sudah ada ini, ya, kemudian sudah ada result yang di bawah sini, ya. Contohnya misalnya kalau saya buka author di sini, nah ini resultnya semua author yang ada, nah seperti itu. Atau saya klik save graph ini, dia bisa langsung bikin seperti ini. Jadi kita bisa bikin query-query yang defaultnya udah kita letak gitu. Nah, kemudian di sini dari query ini bisa kita explore lagi, misalnya. Nah, di dalam sini gitu. Atau misalnya kita klik berdasarkan ini, bisa juga kita explore berdasarkan faculty, department, ya, as author, misalnya seperti ini. Nah, belongs to faculty tertentu. Siapa aja fakultinya, ini fakultas yang ada. Nah, kalau kita melihat fakultas teknik, ini departmentnya ada 7. Apa aja prodinya? Nah, itu bisa kita klik. Ini prodi-prodinya. Kalau kita mau teknik informatika aja, kita klik, maka authornya berubah menjadi 9. Nah, itulah contohnya. Jadi ini lebih menarik sebenarnya Popoto kalau kalian bisa mengolah data kalian dengan ini. Nah, sehingga ini akan menghasilkan suatu visualisasi yang tinggal kalian pakai saja. Ini bisa kalian embed ke dalam suatu aplikasi kalian juga seperti ini contohnya gitu. Ya, demikian untuk pengantar untuk Popoto. Ya, silakan ada ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini saya berikan untuk penugasan untuk kalian. Jadi saya minta seluruh kelompok, ya, kelompok kelas A, B, C, D, E itu harus membuat progres, apa namanya, harus mengimplementasikan Popoto di dalam proyeknya untuk tugas ini. Masalah project akhir nanti itu saya serahkan ke kalian. Kalian mau menggunakan Neovis, mau pakai Popoto, atau menggunakan yang lain itu diperbolehkan. Tapi untuk tugas ini, saya mau semua menggunakan Popoto. Ya, dan itu akan saya berikan penilaian nanti sejauh mana kalian bisa mengintegrasikan Popoto untuk menghasilkan suatu visualisasi yang lebih menarik. Ya, mengenai yang tadi contohnya, kalian bisa menggunakan yang factual, kalian bisa menggunakan yang neo apa? Yang contoh-contoh yang lain lah, yang ada gambar tadi dan sebagainya, itu bisa kalian eksplorasi sehingga menghasilkan suatu tampilan yang menarik. Ya, demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ini silakan kalian lanjutkan saja. Mandiri per kelompok, dikerjakan, dan deadline-nya saya kasih sampai hari Sabtu ini. Ya, demikian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya asumsikan kalian semua paham. Tinggal langsung kalian eksekusi di kelompok masing-masing. Saya tutup dengan alhamdulillah, 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 alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.